Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik dan ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku, senap hatiku dan senap jiwaku. Hati kami yang terbaik kami persiapkan untuk benih firman-Mu Tuhan. Hati kami yang terbaik kami persiapkan untuk setiap taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kehidupan kami bisa menghasilkan buah. Kemanapun kami pergi dan berada, kami memberitakan tentang Injil keselamatan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa bisa kami menangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap menerima kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seluruh jemaat House of Worship Betani Bitung yang sungguh luar biasa sampai saat ini masih tetap berpuasa, bergairah dengan Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan tentang nilai witness, tentang saksinya Tuhan. Tentunya semua kita telah beberapa waktu lalu belajar tentang nilai menjadi saksi ini ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Panggilan Tuhan, selalu saya ingatkan ini kembali kepada kita semua. Panggilan Tuhan untuk kita adalah menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan bagi banyak jiwa, dimulai di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian komunitas kita, kota kita, bangsa kita Indonesia, bagi bangsa-bangsa lain, tujuannya bagi kerajaan Tuhan. Nah, banyak orang di luar sana yang sedang kehilangan tujuan hidup mereka. Mereka harus ada dan tiba di saat di mana mereka harus menerima kabar baik. Kabar baik itu yang dapat diterima oleh mereka adalah melalui kehidupan kita menjadi saksinya Tuhan. Karena untuk menjadi saksinya Tuhan, apa yang kita saksikan? Untuk menjadi saksinya Tuhan berarti kita memberitakan, menyatakan tentang Yesus yang telah mengubah hidup kita,
yang telah menyelamatkan kita. Itulah pusat kesaksian kita, yang tentunya akan diterima oleh banyak orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa sangat penting untuk kita bersaksi? Tentunya untuk menyatakan tentang Yesus yang telah mengubah hidup kita. Karena sesungguhnya, saudara, kita sedang berlomba-lomba dengan waktu, bergegas-gegas dengan waktu. Karena manusia terbatas waktunya di dunia ini. Nah, kita ada di pandemi sekarang, masih ada di pandemi Corona 19 ini ya. Tidak sampai hari ini tidak pernah selesai, masih terus ada. Tentunya banyak keluarga kita, orang-orang dekat kita meninggal, pergi dengan cepat karena akibat Corona. Ada juga yang meninggal karena sakit yang lain, ada dengan kecelakaan dan bentuk-bentuk cara-cara yang berbeda-beda ketika mereka meninggalkan dunia ini. Dan pertanyaannya, berapa banyak keluarga kita yang sudah menerima kabar baik? Berapa banyak orang yang sudah kita saksikan tentang Yesus? Berapa banyak orang yang telah kita bawa kepada Tuhan melalui hidup kita menjadi saksinya Tuhan ini? Nah, karena di Mazmur pasal 103, ini kita renungkan saja ya, biar kita tahu. Di ayat 15 sampai 16, Mazmur 103 ayat 15-16 itu, adapun manusia itu katanya hari-harinya seperti rumput. Ya. Kemudian di Mazmur 90 ayat 10, manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat tuh 80 tahun. Nah, sehingga hidup manusia singkat. Mereka harus segera mendengar. Mereka harus segera menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk supaya mereka bisa menerima tentang Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu untuk kita bersaksi. Perlu untuk kita menyaksikan kepada mereka semua bahwa mereka harus menerima Yesus, harus diselamatkan. Nah, nanti baca di rumah, di masing-masing kita, di setiap saat teduh kita, di Matius 24 ayat 3 sampai 14, saya akan baca ayat 14 saja. Di situ dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Ya, menjadi kesaksian. Jadi Injil ini akan menjadi kesaksian kita, saudara. Yang kita beritakan adalah Injil, kabar baik, good news yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi menjadi kesaksian. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Nah, tugas dan tanggung jawab kita. Ada seorang Rasul Petrus. Nanti kita renungkan lagi di rumah, di bacaan kita di rumah. Ini terlalu panjang. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 mengkisahkan kesaksian seorang Rasul Petrus, bahwa dia menyembuhkan seorang bernama Eneas. Ya, kemudian dia membangkitkan Dorcas. Di dalam ayat ini nanti saudara baca bagaimana dia dengan berani bisa menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan. Karena kalau dibaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebentar, mari kita renungkan kembali sebelum itu tentang Rasul Petrus. Bagaimana dia punya belas kasihan untuk datang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Mungkin kita akan berkata, oh dia seorang Petrus, memang dia orang yang hebat. Saudara, Petrus seperti kita, orang biasa, manusia biasa. Tetapi kenapa dia punya belas kasihan? Seperti Yesus yang memiliki belas kasihan kepada kita yang berdosa ini. Kalau Yesus tidak punya belas kasihan kepada kita, kita tidak diselamatkan hari ini, saudara.
seperti ada di Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa korelasinya dengan Petrus ini? Petrus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam Petrus. Dia melekat dengan Tuhan. Hatinya Tuhan ada pada Petrus. Hubungan Petrus dengan Tuhan begitu melekat, begitu intim, sehingga kehidupan, kepenuhan Tuhan ada di dalam seorang Petrus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Petrus dapat pergi dengan berani dan berkata kepada orang sakit, ya, kepada seorang Eneas. Dia berkata, Eneas, bangkit dari tempat tidurmu, berdirilah engkau dan berjalanlah engkau. Seperti apa yang Yesus juga pernah perkatakan ini kepada orang sakit sebelumnya. Ada di Alkitab kisah bagaimana Yesus berkata, angkatlah tilammu, berdiri dan berjalanlah engkau. Begitu juga apa yang Petrus lakukan kepada Dorcas ketika Yesus juga membangkitkan Lazarus. Demikian juga Dorcas dibangkitkan. Saudara, kita dimanapun berada, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan. Karena untuk menjadi saksinya Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari hubungan kita, dari hidup penyembahan kita. Seorang worshiper, seorang penyembah, hubungan kita dengan Bapa pencipta kita. Karena untuk memaksimalkan hidup kita dengan nilai kesaksian ini, kita harus terus melekat dengan Tuhan, melekat dengan Bapa, sehingga hatinya Tuhan ada di dalam diri kita. Kita akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, ujung bumi. Mungkin pertanyaannya, siapa Yerusalem? Siapa Yudea? Siapa Samaria? Siapa ujung bumi? Nah, sedikit saja saya sampaikan kepada kita semua. Yerusalem itu adalah orang dekat kita dengan latar belakang yang sama. Ingat, orang dekat kita dengan latar belakang yang sama, yang perlu mendengar Injil Kerajaan, yang perlu tahu tentang Injil Kerajaan melalui diri kita. Kemudian, Yudea adalah orang yang sama latar belakang, tapi mungkin beda lokasi atau beda tempat tinggal, agak jauh dari kita. Kita perlu juga menjangkau mereka. Kemudian Samaria, orang yang beda latar belakang dan agama, yang tinggal dekat dengan kita. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, itu Samaria. Kemudian ujung bumi, orang yang beda semuanya dan tinggal jauh dari kita. Waduh, kalau jauh bagaimana caranya? Apakah mungkin ada kesempatan kita pergi? Mungkin bisa. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk pergi, ada caranya. Doa. Saudara, waktu engkau punya hubungan dengan Tuhan dan belas kasihan Tuhan memenuhi hati saudara, saudara akan dengan mudah untuk bisa melepaskan doa-doa dan bisa mendoakan mereka, menaikkan semua doa-doa untuk semua orang-orang. Ada agenda-agenda doa kita yang setiap hari kita naikkan. Dan saya percaya ada banyak kesaksian di luar sana berkata setiap 1 menit ada orang Kedar Nebayot yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Biarlah menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi amunisi bagi kita semua menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi kita akan tetap menjadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Keberhasilan dalam bersaksi adalah mengambil inisiatif, membagikan Kristus dengan kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi keberhasilan dalam bersaksi adalah mengambil inisiatif membagikan Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat House of Worship, dan puasa raya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap hati yang terbuka untuk firman Tuhan bekerja, setiap pribadi itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, sesungguhnya kami tidak bisa melakukan ini semua tanpa Engkau menyertai kami. Kami bukan siapa-siapa, kami masih terus perlu belajar setiap hari. Kami perlu mendandani manusia batinia kami dengan firman Tuhan. Karena manusia batinia kami ketika didandani dengan kebenaran firman Tuhan, itu nilainya adalah kekekalan. Mari Allah Roh Kudus, kami minta kepadamu Allah Roh Kudus untuk meneguhkan kami, menguatkan kami agar kami tidak mudah dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, diseret oleh keinginan dunia ini, sehingga kami kehilangan bagaimana kami punya nilai kesaksian, nilai saksi ini, witness ini di dalam diri kami masing-masing. Mari Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dan teguhkan kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Semua jemaat House of Worship dan semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini diberkati, dipulihkan hidup mereka, dan diselamatkanlah hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur Bapa di surga. Sekali lagi diberkatilah semua yang sudah menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. God bless semuanya jemaat House of Worship.